Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama, atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Dan yang kedua, Ibu Penatua Yulita Tandu selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Dan yang ketiga, penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian ini. Dan yang keempat, Saudari Anggun Angelia Mentari yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Dan yang kelima, Ibu Herti Carolina dan Saudari Aderia Irene Christine yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Dan yang keenam, Bapak Agustinus Ismail selaku operator sound system. Dan yang ketujuh, Bapak Penatua Timotius selaku operator LCD dan multimedia. Dan yang kedelapan, dan juga segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 16 Januari 2022, yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Yurike MTH, petugas mimbar, penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, liturgus, penatua Atangsi di Bungai, song leader Herlina Wiuda dan Isabel Gloria Angelica, pemain keyboard Mardi Ampung SPD. Berita pernikahan. Diberitahukan kepada warga jemaat sekalian bahwa akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Andreas Yeho Walino, putra dari Bapak Sunarto Geger dan Ibu Paunila, Jemaat GKI Barimba, dengan Melianti, putra dari Bapak Hengki dan Ibu Herta, Jemaat GKI Tuyun Resort Sepang, pada hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 9 WIB di gedung Gereja Betania Barimba. Dan berikut juga akan kami bacakan beberapa buah undangan pernikahan warga jemaat sekalian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diputuskan oleh manusia. Andreas Yehawalino, putra pertama dari Bapak Sonarto Geger dan Ibu Paunila Kiting, dengan Melianti, putra pertama dari Bapak Treoli dan Ibu Herta. Dengan segala kerendahan hati dan dengan ungkapan syukur atas karunia Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk menghadiri resepsi pernikahan putra-putri kami yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 15 Januari 2022 pukul 9 WIB di tempat GKI Betania Barimba, Kelurahan Kecamatan Kapuas Hilir, Kuala Kapuas. Resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 11 WIB sampai dengan 14 WIB. Tempat Jalan Manunggal RT 6 Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu saudara-saudari berkenan hadir dan memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Kami yang berbahagia turut mengundang seluruh keluarga kedua belah pihak.
Dan undangan pernikahan yang kedua, kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudara-saudari anggota Jemaat GKI Barimba di tempat. Telah Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, indah saat Dia mempertemukan, indah saat Dia menumbuhkan kasih, dan indah saat Dia mempersatukan putra-putri kami dalam pernikahan kudus. Paskalius Hendrik Pertapa, putra kedua dari Bapak Randini dan Ibu Rusnani, dengan Nadia Priscilla, putri kedua dari Bapak Erikson Handuran dan Ibu Tensi Esdion. Acara pemenuhan hukuman adat Sabtu 15 Januari 2022 pukul 7.30 WIB, tempat di Jalan Kasturi nomor 64 RT 6 Pulau Telo, Kuala Kapuas. Pemberkatan nikah Sabtu 15 Januari 2026 pukul 10 WIB di tempat gereja GKE Marturia, Pulau Telo, Kuala Kapuas. Resepsi pernikahan sesi 1 pukul 12 WIB sampai 13 WIB. Seksi kedua pukul 13 WIB sampai 14 WIB. Tempat Jalan Kasturi nomor 64 RT 6 Pulau Telo, Kuala Kapuas. Kebaktian ucapan syukur Sabtu 15 Januari 2022 pukul 11 WIB sampai 12 WIB. Tempat Jalan Kasturi nomor 64 RT 6 Pulau Telo, Kuala Kapuas. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Atas kehadiran dan doa restunya kami ucapkan terima kasih. Kami yang berbahagia, keluarga Bapak Randini dan Ibu Rusnani, dan keluarga Bapak Erikson Handuran dan Ibu Tensi Esdion. Dan yang ketiga, pemberitahuan dari SPA Shalom bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekolah hari Minggu turun kembali dan dimulai pada pukul 7 sampai dengan pukul 8 WIB. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tanda tangan Ketua SPA. Demikianlah berita jemaat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sementara pendeta, penetua, dan diakon yang bertugas memasuki ruang ibadah, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita puji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Mulia namanya,
ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sambut potom dan salam dengan kembali memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 46, bait yang pertama dan bait yang kedua. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. Pandemi COVID-19 ini yang tengah melanda kami mengingatkan kami betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam kami menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab.
Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, yang demikian bunyinya. Dengan judul, Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuucapkan, yang kuciptakan untuk kemuliaanmu, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Berbahagialah ia mereka yang mendengarkan firman Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, kembali kita memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 137, bait yang pertama dan bait yang kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kau
tentang setiamu tak bercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita yaitu diambil dari Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 15 sampai ayat 17. Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17. Mari kita berdoa. Firman-Mu itu ya Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami pada saat ini dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini. Bahkan juga kami pun dapat mengimaninya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Lukas pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 dengan perikop Yohanes Pembaptis ayat 15. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saya baca kembali pada ayat yang ke-15. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap. Saudara-saudara, menanti dan berharap merupakan bagian dari kehidupan kita manusia. Kita menanti apa yang menjadi impian kita, dan kita juga berharap segala impian kita itu dapat terwujud. Menanti dan berharap. Oleh sebab itu, selama impian itu belum tercapai, selama yang dinantikan itu tak kunjung datang, sering muncul kegelisahan, kekhawatiran dalam diri kita manusia. Saudaraku, pada zaman Yohanes, di dalam bagian nas ini, umat Tuhan, terutama orang-orang Yahudi pada saat itu, sedang menghadapi suatu kondisi hidup yang sangat rumit. Kenapa sangat rumit? Katakanlah kondisi hidup mereka tidak baik-baik saja. Akibat para penguasa, akibat para pemimpin yang menjalankan kekuasaannya dengan sangat otoriter, menjalankan kekuasaan dengan ketamakan, dengan kekerasan, sehingga hidup menjadi tidak damai pada saat itu yang dirasakan oleh rakyat.
terutama di kalangan orang-orang Yahudi. Rakyat tidak lagi punya pegangan hidup di tengah situasi yang demikian. Sehingga yang sering muncul dan yang dirasakan adalah kegelisahan dan kekhawatiran menyelimuti kehidupan mereka. Suasana yang demikian sungguh memprihatinkan. Sehingga mereka merindukan untuk menantikan adanya perubahan. Perubahan yang dapat membawa mereka kepada kehidupan yang lebih baik. Kami ingin keluar dari situasi ini. Kami tidak mau seperti ini di bawah kepemimpinan pemimpin negara yang otoriter pada saat itu. Kami ingin hidup damai. Itulah kerinduan. Itulah harapan ketika pada zaman Yohanes di dalam nas ini. Nah, saudara-saudara, mereka juga mengingat akan janji Tuhan tentang kedatangan Mesias. Karena di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa Mesias itu akan datang membebaskan umatnya. Dan pemikiran mereka pada saat itu, Mesias itu juga adalah seorang raja yang membebaskan mereka secara politis, bebas dari pemerintah yang menjajah pada saat itu. Dan mereka memiliki pengharapan akan kedatangan Sang Mesias ini. Nah, dalam masa penantian kedatangan Mesias itu, di sini kita melihat mereka tergugah dengan suatu keberadaan sosok yang bernama Yohanes, yang pada saat itu ia membaptis banyak orang sehingga dikenal namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes pada saat itu sangat gencar melakukan baptisan bagi banyak orang. Orang-orang datang berduyun-duyun kepadanya untuk dibaptis. Bahkan juga mungkin ragam motif orang yang datang kepada Yohanes. Yang jelas Bapak Ibu Saudara, gerakan dan pengaruh yang dilakukan oleh Yohanes ini membuat muncul anggapan bahwa Yohanes inilah pemimpin yang mereka tunggu-tunggu. Pemimpin yang mereka nantikan, yang mereka harapkan, yang membawa pembaharuan, membawa kepada keselamatan. Karena pada saat itu Yohanes ini dikenal sebagai pribadi yang tegas, pribadi yang berani menyatakan kebenaran, pribadi yang tidak takut kepada siapapun termasuk pemimpin pada saat itu. Sehingga harapan inilah ketika mereka melihat sosok Yohanes, mereka menyangka dan mengira inilah orangnya yang mereka tunggu. Karena melihat sosok dari Yohanes, ketegasan, keberaniannya. Inilah dia orang yang akan menyelamatkan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di dalam bagian nas ini sangat tegas dan jelas pula bahwa Yohanes menepis anggapan itu. Sehingga dalam ayat yang ke-16 Yohanes berkata, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Bagi Yohanes, dirinya hanyalah seorang pelayan atau hamba Tuhan yang mempersiapkan kehadiran Sang Pembuat perubahan dan pemberi keselamatan. Pembaharu dan pemberi keselamatan itu memiliki kuasa yang melampaui segala kuasa. Dialah Yesus yang dimaksudkan oleh Yohanes. Dan Yohanes adalah seorang yang jujur. Kita melihat di dalam nas ini, Bapak Ibu Saudara, ia tidak mengambil kemuliaan yang seharusnya dimiliki oleh Sang Mesias. Ia tidak mencuri kesempatan untuk mencari kemuliaan
Sebab kemuliaan itu adalah seharusnya milik Mesias yang akan datang. Walaupun potensi untuk kesempatan mencuri kemuliaan itu ada. Karena memang pada saat itu dengan pengaruh yang ada pada diri Yohanes, banyak orang mengikutinya, banyak orang yang percaya kepadanya, banyak orang mengagung-agungkan dia dan mengatakan dia Mesias. Tetapi Yohanes tidak menggunakan kesempatan itu untuk dirinya, mempermuliakan dirinya. Tetapi di sini dengan tegas dan jujur Yohanes mengatakan bahwa akan ada seseorang yang lebih berkuasa lagi dari dirinya. Bukan saya, kata Yohanes. Apalah saya ini? Tetapi yang akan datang itu lebih berkuasa lagi. Dia penuh dengan kejujuran. Di sini Yohanes memberitahukan bahwa dia ini bukanlah sang Mesias. Sang Mesias yang akan datang jauh lebih berkuasa darinya. Bahkan dikatakan Yohanes di sini, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Begitu Yohanes dengan segala kerendahan dirinya, kerendahan hatinya, dia menyadari siapa dirinya dibandingkan seseorang yang akan datang itu. Di sini kita melihat bahwa begitu Yohanes tidak menyombongkan sedikit pun tentang fakta, kuasa dan keberadaan Mesias, ia dengan terus terang memberitakan kuasa yang ada pada Mesias. Yohanes hanyalah seorang nabi. Namun sang Mesias adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Yohanes membaptis dengan air dan baptisannya adalah baptisan untuk pertobatan. Sedangkan Mesias membaptis orang kuasa Roh Kudus dan sungguh-sungguh membawa pertobatan dalam diri manusia itu. Lalu setelah Yesus dibaptis, kita melihat di sini suatu manifestasi dari Allah sendiri tentang Yesus, ayat 21 sampai 22. Ketika Yesus setelah dibaptis, dengan jelas suara Allah terdengar dan menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasihinya dan Allah berkenan kepadanya. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah. Kata anak Allah di sini bukanlah dalam hubungan arti antara ayah dan anak secara harafiah, tidak. Tetapi Yesus di sini disebut sebagai anak Allah dalam konteks bahwa dia sebagai Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Inilah yang baru bersama kita rayakan dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Dalam perayaan Natal yang baru saja kita lewati, kita merayakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia berinkarnasi menjadi manusia, datang. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyelamatkan kita yang berdosa, menyelamatkan Bapak, Ibu dan saya, sehingga di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudaraku, inilah yang diberitakan oleh Yohanes. Inilah yang diperkenalkan oleh Yohanes tentang Yesus dan diberitakan kepada kita yang mendengar saat ini. Bapak Ibu yang beribadah di gereja, Bapak Ibu yang beribadah di rumahnya masing-masing saat ini bersama keluarga. Inilah yang mau diberitakan kepada kita, bahwa Yesus itu Mesias. Ia lebih berkuasa dari segalanya. Dan inilah yang mau dikatakan oleh Yohanes pada saat itu kepada orang-orang Yahudi. Mesias yang mereka tunggu tidak lain adalah ada di dalam diri Yesus Kristus. Saudaraku, kita telah memasuki tahun 2022 ini. Perjalanan masih panjang untuk kita tempuh. Di dalam perjalanan ini kita tentu memiliki banyak impian dan harapan.
Sebagaimana orang-orang Yahudi pada saat itu mereka menanti dan berharap. Kita menanti supaya harapan kita terwujud. Banyak impian dan harapan kita. Tetapi sekali lagi kita mau diingatkan siapa kita ini. Kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri. Kita tidak berkuasa untuk berjalan sendirian dengan kekuatan kita. Sebab manusia itu memiliki kemampuannya yang terbatas. Dan dalam menggapai harapan kita membutuhkan penolong yang memiliki kuasa yang tidak lain yang mau diberitakan kepada kita saat ini, yaitu Yesus. Yesus yang diberitakan, Yesus yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis di sini, ialah yang berkuasa. Dan Yesus yang berkuasa itulah hendaknya menjadi kekuatan kita untuk menggapai segala harapan dan impian kita. Yesus berkuasa atas segala-galanya. Ia adalah Raja. Dan menjadi pertanyaannya, sudahkah kita juga menempatkan Yesus benar-benar berkuasa atas hidup kita? Sudahkah kita menempatkan Dia sebagai Raja yang berkuasa atas hidup kita? Atau jangan-jangan ada kuasa yang lain yang kita andalkan selain dari kuasa Dia? Saudaraku, hari ini kita diingatkan sebagai orang-orang yang telah mengenal Dia. Jangan hanya kita cukup pada pengenalan kita kepada Yesus, tetapi jadikan Dia sungguh-sungguh berkuasa atas diri dan hidup kita, yang mengatur dan mengendalikan hidup kita. Tidak ada kuasa yang lain, dan jangan mengundang kuasa yang lain. Hanya kuasa Tuhan, kuasa Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dengan kekuatan dan pertolongannya saja, kita pun juga sama seperti Yohanes Pembaptis. Kita hidup ini adalah hidup untuk melayani Tuhan. Dalam setiap apapun kapasitas kita, pekerjaan kita saat ini adalah sebuah pelayanan yang kita tujukan untuk Tuhan. Dan pelayanan itu adalah kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita tinggal dan berada. Memperkenalkan Yesus melewati seluruh hidup kita. Memperkenalkan Yesus melewati setiap pekerjaan kita. Dan biarlah seluruh pelayanan yang kita lakukan itu kita mengingat juga seperti Yohanes akan keberadaan diri kita ini di hadapan Tuhan. Tidak ada penonjolan diri di dalamnya. Tidak ada yang namanya aji mumpung untuk mencari ketenaran, untuk mencari kesombongan, untuk mempermuliakan diri. Tetapi janganlah kita mencuri kemuliaan Tuhan itu. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pelayanan, lebih-lebih ketika kita menggapai kesuksesan, jangan kita lupa. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan, diperkenalkan melewati seluruh kerja dan karya kita. Kita tetap memuliakan Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Marilah Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan terima kasih kami kembali diingatkan untuk memiliki pengenalan yang lebih dalam lagi tentang Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kami permuliakan. Dan ajarkanlah kami tidak hanya cukup memiliki pengenalan tentang Tuhan, tetapi sungguh kami menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja di dalam hidup kami.
yang berkuasa mengendalikan seluruh hidup kami dan yang berkuasa atas segalanya. Tidak ada lain kuasa yang lain selain hanya kuasa Tuhan sebagai tempat kami meminta pertolongan. Sebab pertolongan Tuhan itu adalah pertolongan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Demikian juga ya Bapa, kami bersyukur kami boleh menjalani tugas kerja dan karya kami di tengah-tengah dunia yang panah ini. Biarlah kami melakukan segala tugas kerja dan karya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Bahkan senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Tidak ada yang namanya bagi kami mencuri kemuliaan Tuhan. Bahkan juga untuk kesombongan dan mencari ketenaran untuk diri kami. Tetapi biarlah semata-mata hanya Tuhan saja yang semakin ditinggikan dan diagungkan. Sebab Dia harus semakin besar, tetapi kami harus semakin kecil. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan, melewati firman Tuhan ini. Bapa di sorga, ampunilah segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang layak di hadapan-Mu. Dan Engkau juga dari tempat-Mu yang maha tinggi berkenan menyendengkan telinga-Mu mendengarkan permohonan doa kami. Terima kasih untuk 1 minggu ini yang telah kami lewati. Ada suka dan duka di dalamnya. Dan 1 minggu yang akan kami lewati ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami satu hal yang pasti, meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Sebab Engkau adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami. Dan Engkau tidak pernah berubah dulu, kini, dan selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini dengan segala kerendahan hati kami membawa segenap pergumulan hidup kami. Kami membawa keberadaan diri kami masing-masing, baik kami secara pribadi, bahkan juga segenap keluarga dan rumah tangga kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Berikanlah kami jalan keluar yang terbaik terhadap setiap persoalan hidup yang kami alami. Bukakanlah jalan keluar bagi kami. Berikanlah kami hikmat dan akal budi. Lebih-lebih berikanlah kami ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai peristiwa hidup yang kami alami. Dan di dalam Tuhan kami percaya, Tuhan tidak meninggalkan kami sendiri. Tetapi Tuhan mau berkenan menopang dan menolong kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan berkati segala usaha dan pekerjaan kami. Apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, Tuhan jauh mengetahuinya. Dan kami yakin dan percaya berkat Tuhan senantiasa boleh mengalir dalam hidup kami. Rezeki, karunia tambah karunia yang datang daripada Tuhan. Kebutuhan hidup kami tercukupkan dan dipenuhi menurut cara Tuhan yang ajaib. Demikian kami tidak akan berkekurangan, tetapi kami boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami juga dalam menjalani tugas dan peran kami masing-masing. Baik kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Berikanlah kami roh hikmat, kemampuan, dan penguasaan diri, agar kami boleh menjalani tugas peran kami sebagai orang tua, menjadi orang tua yang baik dan bijaksana, menjadi orang tua yang memberikan contoh dan teladan yang baik untuk anak-anak kami. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan, baik mereka yang masih kecil dalam masa tumbuh dan kembang,
agar boleh bertumbuh dengan sehat, tidak saja secara jasmani, tetapi lebih-lebih secara rohani, menjadi anak yang takut kepada Tuhan, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bahkan kelak mereka menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil, yang mampu mengangkat harkat derajat keluarga dan orang tua, dan lebih-lebih membanggakan Tuhan senantiasa dalam hidup mereka. Cukupkanlah kami dengan segala apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Demikian kami pun tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Juga kami berdoa untuk kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing yang mungkin pada saat ini ada hubungan yang tidak harmonis. Tuhan, pulihkanlah dari keadaan yang tidak baik itu menjadi baik, karena Tuhanlah yang mau menolong dan bersedia memberikan hikmat dan akal budi kepada kami. Berkat Tuhan itu juga berdampak untuk seluruh anggota keluarga dimanapun berada, baik itu orang tua, sanak saudara, dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan juga datang memberkati. Tanah sawah ladang yang digarap oleh para petani pun juga dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil, sehingga setiap orang boleh menuai dengan berkas-berkasnya dan penuh sukacita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya bahwa pulang dari gereja ini, selesai kami ibadah ini, hati kami yang penuh dengan beban yang berat digantikan oleh Tuhan menjadi sukacita. Karena Tuhan sendiri berkata, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Jamahan Tuhan nyata untuk mereka, memulihkan dan menyembuhkan. Bagi saudara kami yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan. Demikian juga saudara-saudara kami yang tengah terpenjara, Tuhan juga menguatkan mereka, memberikan penghiburan dan kesabaran. Saudara-saudara kami yang tengah mencari pekerjaannya, Tuhan akan memberi yang terbaik tepat pada waktunya sesuai dengan cara waktu Tuhan sendiri. Bahkan juga mereka yang pada bulan ini boleh bersukacita atas pertambahan usia kelahiran maupun juga usia pernikahan. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di Jemaat GKI Barimba ini. Yang pertama, kami berdoa untuk saudara kami Pera Mustika yang berulang tahun ke-28. Kami berdoa untuk orang tua kami Amalhil Gurun yang berulang tahun ke-82. Kami berdoa untuk orang tua kami Genesta yang berulang tahun ke-87. Kami berdoa untuk anak kami Gracia Arin yang berulang tahun ke-10. Bahkan kami berdoa untuk orang tua kekasih kami Yuberi Ejumben yang berulang tahun ke-63. Dan kami berdoa untuk saudara kami Iapina yang berulang tahun ke-37. Sungguh ya Tuhan, pertambahan usia adalah berkat yang Tuhan limpahkan kepada saudara-saudara kami ini. Dan biarlah melewati pertambahan usia ini, kami mendoakan mereka, berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup mereka. Kekuatan, kesehatan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga dengan tubuh yang sehat kuat, mereka dapat mampu menikmati segala pekerjaan Tuhan yang baik dalam hidup mereka, bekerja dan berkarya. Bahkan lebih-lebih berikan kepada mereka kebahagiaan, sukacita dalam menjalani kehidupan bersama dengan keluarganya, bersama dengan orang-orang yang mengasihi dan mencintai mereka. Dan biarlah ya Bapa, kesuksesan bahkan juga keberhasilan dalam cita-cita dan harapan mereka, biarlah boleh terjadi atas hidup mereka. Juga di tahun-tahun yang akan datang, mereka tetap dapat kembali
menikmati pertambahan usia, karena Tuhan berkenan memberikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu melewati pertambahan usia saudara-saudari kekasih kami. Bapa di sorga, kami pun juga menyerahkan berbagai rencana, impian, dan harapan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk keadaan bangsa negara, pulihkanlah keadaan bangsa dan negara kami. Melewati pemerintah, melewati pemimpin-pemimpin kami, Tuhan memakai mereka. Bahkan Tuhan menopang mereka agar mereka mampu melaksanakan tugas tanggung jawab dengan kekuatan dan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah permohonan doa kami yang jauh daripada sempurna, tetapi Tuhan sendirilah yang menyempurnakannya. Dan doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, sambil mengingat akan firman Tuhan yang berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan dengan keikhlasan, maka aku pun akan mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 58 ayat yang ke-8. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya kerajaan-Mu tetap teguh, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami kepadamu, umat-Mu yang percaya. Berkatilah kami yang akan menyerahkan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita dengan kembali memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 150, bait yang pertama hingga persembahan kita selesai kita kumpulkan. Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya, tiliklah juga hatiku saat ku
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah saat ini kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Diakhiri dengan haleluya 3 kali. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkan hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengambil waktu saat teduh. Sampai selamanya ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara.